Apakah ayah bunda pernah mendengar atau melihat anak berbicara sendiri? Bisa jadi anak memiliki teman hayalan dari imajinasinya. Lalu, apakah normal bagi anak untuk memiliki teman imajinasi? Sosok teman hayalan bisa beragam bentuk dan macamnya. Teman buatan anak ini bisa berdasarkan seseorang yang anak kenal, karakter dari buku cerita atau mainan tertentu, atau murni karangan sendiri. Kebanyakan anak membuat teman imajinasi dalam bentuk manusia, tetapi juga bisa berupa hewan. Keberadaan teman imajinasi juga bisa berbeda-beda menurut masing-masing anak. Teman hayalan dapat hadir setiap saat mengikuti kemanapun anak pergi, tetapi ada juga yang datang dan pergi tanpa alasan jelas. Terkadang, teman imajinasi juga bisa menetap di tempat tertentu saja berdasarkan keterangan anak seperti dapur atau kamar. Apakah normal bagi anak punya teman hayalan? Pada umumnya, anak memiliki teman imajinasi bukanlah kondisi yang mengkhawatirkan. Ini merupakan hal yang normal sebagai bagian dari perkembangan sosial anak. Teman hayalan paling sedikit dimiliki oleh anak berusia sekitar 2,5 tahun. Setiap anak bisa memiliki satu atau lebih teman imajinasi. Anak biasanya akan bermain dengan teman imajinasi selama beberapa bulan sebelum akhirnya lupa atau tidak ingin bermain bersama lagi. Namun, ada juga anak yang memiliki teman imajinasi cukup lama hingga beberapa tahun. Ini masih menjadi hal yang normal bagi anak untuk memiliki teman imajinasi hingga anak berusia 12 tahun. Teman imajinasi kemudian akan hilang dengan sendirinya seiring waktu. Penyebab atau alasan anak memiliki teman imajinasi dapat berbeda-beda. Ini biasanya dipengaruhi oleh kebutuhan anak untuk memiliki seorang teman dengan sifat atau ciri tertentu seperti selalu mendengarkan dan mendukung anak dengan baik, bisa melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan anak, istimewa dan hanya berteman dengan anak, tidak suka menghakimi atau menyalahkan anak. Anak bisa mengatur apa saja yang dilakukan oleh teman hayalan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Inilah yang biasanya menjadi alasan anak ingin punya teman imajinasi. Bagaimana pengaruh teman hayalan terhadap perkembangan anak? Memiliki teman hayalan bukan berarti anak merasa kesepian atau tidak punya teman. Sebaliknya, teman imajinasi bisa membawa pengaruh yang baik terhadap perkembangan anak. Meski demikian, terkadang kebiasaan memiliki teman imajinasi juga bisa berdampak buruk. Berikut penjelasannya. 1. Dampak positif teman hayalan. Anak biasanya menciptakan teman hayalan sebagai sarana untuk melatih kemampuan sosial, berkelompok, dan komunikasi. Berikut adalah dampak positif memiliki teman imajinasi pada perkembangan anak. Meningkatkan kreativitas anak, membantu anak melihat dunia di sekitarnya dari sudut pandang yang berbeda, meningkatkan rasa empati anak terhadap orang lain, memahami kondisi orang lain dari sisi yang berbeda, melatih anak terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, membuat anak merasa selalu ditemani, meningkatkan semangat anak dalam melakukan aktivitas karena merasa didampingi, memberi kesempatan pada anak untuk merasa berkuasa dan bertanggung jawab saat melakukan sesuatu sesuai keinginannya sendiri, dan membantu anak melalui masa sulit yang harus dihadapi. 2. Dampak negatif teman hayalan. Sayangnya, teman hayalan terkadang juga bisa menimbulkan pengaruh buruk pada perkembangan anak. Akibatnya, si kecil bisa memiliki kebiasaan buruk seperti tidak bisa membedakan antara yang nyata dan tidak, menjadi lebih pendiam dan sulit berkomunikasi dengan orang lain, berbohong dan berusaha menyalahkan orang lain, menunjukkan penurunan kebersihan diri, dan kehilangan konsentrasi. Bagaimana cara orang tua menyikapi anak yang punya teman hayalan? Seorang psiko anak dan remaja Dr. Kat S. Lehman menyarankan bagi orang tua untuk ikut bermain bersama anak dengan berpura-pura menganggap teman imajinasi anak benar-benar ada. Dr. S. Lehman menyarankan untuk memperlakukan teman imajinasi anak seperti teman-teman anak lainnya. Misalnya, tanyakan pada anak siapa nama teman hayalannya atau apa yang mereka lakukan untuk bermain hari itu. Jika anak ingin makan bersama dengan teman hayalannya, biarkan saja asalkan tidak berlebihan, seperti menyisihkan makanan untuk teman imajinasi. Berikut beberapa tips lain yang bisa ayah bunda terapkan dalam menyikapi anak yang punya teman hayalan. Jangan pura-pura berinteraksi langsung dengan teman imajinasi anak. Bicara hanya kepada anak, bukan dengan teman imajinasinya. Dengarkan apa yang dikatakan oleh anak tentang teman imajinasinya. Jangan langsung menyangkal jika anak menyalahkan teman imajinasi atas perbuatannya, melainkan minta anak untuk tetap bertanggung jawab. Minta anak untuk melakukan sendiri hal-hal yang diminta oleh teman imajinasinya, sebagai contoh, membukakan pintu atau menyiapkan tempat duduk untuk teman imajinasinya. Intinya, asalkan anak tidak bermain secara berlebihan dengan teman imajinasinya, ini masih menjadi hal yang normal bagi anak untuk memiliki teman hayalan. Pada kondisi normal, anak tahu dan sadar bahwa teman hayalannya tidak nyata dan hanya berdasarkan imajinasinya sendiri. Kapan ayah bunda perlu khawatir jika anak punya teman hayalan? Meski umumnya bukan kondisi yang mengkhawatirkan, ayah bunda tetap harus waspada terhadap teman imajinasi anak. Ini terutama jika anak yang memiliki teman imajinasi menunjukkan beberapa gejala.
yaitu anak mengalami gangguan perkembangan, terutama jika mempengaruhi kemampuan berbicara dan berinteraksi sosial. Teman imajinasi tidak kunjung menghilang dan anak terus berbicara padanya meski sudah berusia lebih dari 12 tahun. Dan anak merasa teman imajinasi mengancam atau menyuruhnya melakukan suatu tindak kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain. Pada kondisi ini, sebaiknya lakukan konsultasi dengan dokter atau tenaga ahli lainnya seperti psikiater atau Pemeriksaan ke dokter juga perlu dilakukan jika teman imajinasi anak memiliki sifat yang jahat atau nakal.